timnas bermain, pasti akan selalu ada supporter di sana. Sesuatu yang bahkan membuat Qatar selaku tuan rumah terheran-heran karena dengan begini Indonesia berasa main di rumah sendiri. Ditambah kekuatan timnas yang banyak diisi oleh para pemain yang pernah dipanggil Coach Shin masuk tim senior. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola guys di Piala Asia U23 dan juga Piala Kualifikasi Piala Dunia 2026 terkait dengan timnas Indonesia. Oke, sebelum itu selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio guys. Oke, hari ini saya ingin mereaksi bagaimana persiapan timnas U23. Saya pun tidak sabar ini guys sebenarnya, ingin melihat perlawanan di antara Indonesia melawan Qatar. Selaku tuan rumah Qatar, sudah tentu Qatar juga inginkan kemenangan di hadapan pendukung di kandang mereka sendiri. Tetapi apa saja boleh berlaku. Indonesia bisa membuat kejutan, tetapi perlu menampilkan permainan mengikut tactical Sinteyong dan mempersembahkan 200% di lapangan nanti. Apapun guys, kita doakan untuk timnas Indonesia melawan Qatar nanti akan menyajikan permainan yang menarik, yang terbaik, dan kalau boleh mendapat kejutan kemenangan mengalahkan Qatar. Malaysia akan bermain pada tanggal 17 melawan Uzbekistan juga. Satu tim yang hebat juga Uzbekistan tuh. Oke. Apapun kita ingin mereaksi hari ini, saya ingin mereaksi terkait dengan Indonesia ini walaupun bermain di Qatar tetapi punya pendukung yang tersendiri. Di mana-mana pun Indonesia tetap ada penyokong yang setia. Mereka seperti main di kandang sendiri. Jadi Qatar heran kok bisa supporter Indonesia ada di mana-mana. Oke, kita semak dulu video ini daripada channel Gals. Yuk guys, tanpa berbasa-basi kita semak video ini. Timnas Indonesia U23 diketahui udah berada di Qatar buat melakoni Piala Asia U23. Tentu saja banyak harapan tersemat di tim ini. Hal itu sejatinya sejalan dengan target dan tujuan untuk sebisa mungkin menembus semifinal dan masuk Olimpiade Paris. Meskipun berat, namun apapun masih bisa terjadi. Terlebih timnas Indonesia bakal didukung oleh ribuan supporter yang ada di Qatar. Yap, salah satu keistimewaan Indonesia adalah dimanapun timnas bermain, pasti akan selalu ada supporter di sana. Sesuatu yang bahkan membuat Qatar selaku tuan rumah terheran-heran karena dengan begini Indonesia berasa main di rumah sendiri. Ditambah kekuatan timnas yang banyak diisi oleh para pemain yang pernah dipanggil Coach Shin masuk tim senior, jelas Indonesia bagaimanapun sangat tidak bisa diremehkan dan berpotensi bakal menyulitkan tuan rumah di laga perdana nanti. Tapi betul guys, kalau pasal pendukung Indonesia ini dia ada di mana-mana ya. Kalau bermain terutamanya di Malaysia guys, hampir separuh daripada tribun penyokong itu, kalau Indonesia bermain melawan Malaysia itu semuanya pendukung tegar Indonesia ya. Begitu juga di Qatar ketika baru-baru ini Piala Asia juga. Sebenarnya banyak penyokong-penyokong daripada Indonesia ini yang memang ada di Qatar, dan ada juga yang daripada Indonesia sanggup terbang ke Qatar untuk memberi sokongan yang padu, sokongan yang terbaik lah untuk Garuda nih. Jadi ini timnas U23 juga, siapapun yang bermain, timnas senior kah, timnas U23 kah, tetap ada pendukung-pendukung tegar Indonesia itu berada di stadion. Dan kira ramai juga lah, banyak juga nih kadang-kadang penyokong dorang nih. Oke, kita lanjut guys. Memang kan guys, di mana-mana ada
pendukung Indonesia ini dan sanggup ke Timnas Indonesia akan sana. memulai kampanye mereka di Piala Asia U23 dengan melawan tuan rumah Qatar pada 15 April nanti. Tentu saja laga ini menjadi cukup krusial sekaligus berat karena ya di mana-mana laga perdana pasti selalu berjalan alot dan penuh dengan kehati-hatian. Emang sih di grup A ini Indonesia menjadi tim yang mungkin paling diremehkan, akan tetapi banyak faktor yang membuat skuad Garuda ini malah menjadi tim yang berpotensi mengejutkan. Yang mana salah satu faktornya jelas dukungan supporter. Itu salah satu lah dukungan supporter nih. Tapi Indonesia memang di grupnya ini memang grup yang maut juga lah kan guys. Ada Qatar, Australia dan juga Jordania. Itu hebat-hebat. Ya bukan rahasia lagi kalau supporter timnas Indonesia ini begitu militan dan ada di mana-mana. Begitu juga di Qatar. Ingat di Piala Asia level senior beberapa bulan lalu ketika supporter timnas ini banyak mendapatkan sorotan karena emang seheboh itu. Mulai dari ada yang sholat di depan stadion, cosplay jadi hansip, pasukan korpri, hingga dangdutan. Semua itu dilakukan agar para pemain timnas gak merasa sendiri dan selalu berpikir kalau dimanapun mereka main, pasti akan ada selalu fans yang senantiasa mendukung. Begitu pula di Piala Asia U23 ini. Mulai dari pendaratan dan lain sebagainya, timnas Indonesia ini beneran disambut bak pahlawan dan fans pun beneran banyak. Bahkan diketahui timnas lainnya pun gak seheboh ini. Itulah kenapa Qatar beneran heran sekaligus takjub dengan militansi para warga Indonesia dalam mendukung timnasnya. Apalagi ini hanya level U23, tapi dukungannya beneran gak jauh beda sama yang level senior kemarin. Itulah bagusnya Indonesia ini kan. Dia punya fans yang ada di mana-mana, sentiasa memberi dukungan, menyambut tim-tim pemain-pemain tim Indonesia nih kan, untuk supaya mereka bersemangat. Itu yang salut juga lah dengan fans Indonesia nih. Kalau tim-tim lain jarang ada macam begini nih. Indonesia aja nih yang ada. Kalau kita tengok tim lain yang datang macam tiada sambutan daripada warga mereka tuh. Tapi kalau Indonesia punya tim datang ke Qatar, mana-mana lah ada disambut. Terlepas dari dukungan supporter yang meriah, dari sisi kekuatan, sebenarnya publik tanah air setidaknya masih bisa berharap banyak pada tim ini. Di luar dari hasil uji coba ketika melawan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, secara keseluruhan tim ini emang layak diperhitungkan. Hal itu tidak terlepas dari komposisi skuad yang ada, di mana meskipun berstatus sebagai tim termuda bersama Vietnam, namun semua juga tahu kalau kurang lebih separuh dari semua skuad yang dibawa. Average age of FC, dia punya purata umur dia kan. Di U23 Indonesia purata umurnya 20 tahun ya pemain-pemainnya itu, sama dengan Vietnam. Hampir Vietnam dan Indonesia pemain-pemain mudanya kebanyakan purata umur 20 tahunnya. Malaysia ada juga di sini 21 tahun umur puratanya pemainnya. Maksudnya Indonesia menampilkan pemain-pemain muda ya. Punya pengalaman masuk timnas senior. Itulah kenapa dari sisi pengalaman Indonesia punya modal itu. Apalagi ini mainnya juga di Qatar, sehingga pemain-pemain kunci macam Marcelino, Hernando, Ivar Jenner, Rizky Ridho, Arhan, Rafael, hingga Witan misalnya. Ibaratnya mereka udah terbiasa dengan vibes di Qatar, sehingga secara tak langsung ini juga menjadi poin plus bagi Indonesia U23. Sudah biasa, sebab Piala Asia hari itu main di Qatar juga. Jadi Indonesia ini ada 12 pemainnya. Di satu sisi tentu saja kita juga nggak boleh menganggap laga melawan Qatar ini adalah laga yang mudah. Kendati Indonesia banyak diperkuat pemain yang udah matang di level senior. Sebab bagaimanapun, sebagai tuan rumah, timnas Qatar U23 beneran punya target juara, seperti apa yang dilakukan oleh timnas seniornya. Yap, sebagai informasi, meskipun menjadi tuan rumah, Qatar tidak diberi fasilitas istimewa di babak kualifikasi. Mereka tetap harus bersaing melalui serangkaian pertandingan untuk memastikan tempat di Piala Asia U23 2024. Nah, dalam babak kualifikasi grup B, Qatar secara luar biasa mampu menunjukkan dominasinya atas lawan-lawannya dengan total mencetak 9 gol dan tanpa kebobolan. Mulai dari sukses mengatasi perlawanan Korea Selatan 2-0, lalu menghancurkan Myanmar 6-0, sampai kemudian menang tipis 1-0 melawan Kirgistan. Tentu saja performa mengesankan itu telah menunjukkan bahwa Qatar adalah lawan yang sangat tangguh buat Indonesia nanti. Apalagi dilansir dari Jawa Post, pihak timnas Qatar U23 telah mengkonfirmasi kehadiran 3 pemain berpengalaman di Liga Spanyol untuk memperkuat skuad mereka di Piala Asia U23 2024. Yang mana ketiganya adalah Mubarak Sanan, Mohamed Khaled Hasan, dan Hasemi Al Husain telah membuktikan kualitas mereka di klub kasta keempat Liga Spanyol, Sidi Calahorra.
Jelas keberadaan mereka bersama pemain-pemain lain seperti misalnya Jasem Gaber Abdussalam dan Mustafa Masal yang juga berpengalaman main di timnas senior Qatar dan turut bergabung di skuad yang jadi juara Piala Asia kemarin. Tentu saja akan menambah daya gempur Qatar di turnamen ini. Kehadiran mereka kemungkinan menjadi ancaman serius bagi siapapun lawannya termaksud Indonesia. Oh, sengit juga ini guys. Qatar ini memang kuat lah juga. Dia juara Piala Asia pada kan. akhirnya bagi timnas Indonesia sendiri, laga menghadapi Qatar bisa menjadi kunci dengan segala persiapan yang ada plus dukungan dari supporter. Diharapkan Rizky Ridho dan kawan-kawan bisa memberikan penampilan maksimal. Karena meskipun ini adalah laga non FIFA, tapi kalau udah menyangkut soal nama bangsa, ya udah sikat aja. Apalagi ada peluang untuk bisa menembus Olimpiade. Maka mau tak mau, semua harus diperjuangkan dulu. Intinya berjuang dulu sekuat tenaga semaksimal mungkin, masalah hasil itu nanti. Dan percayalah, semua rakyat Indonesia pasti akan full support. Untuk itu buat para pemain, bermainlah dengan rasa bangga dan tunjukkan jika timnas Indonesia kini udah benar-benar berkembang. Betul. Berjuang dulu kan guys. Baru hasilnya kemudian nanti. Oke guys, kalau di atas kertasnya, data-data dan faktanya, memang Qatar unggul di hadapan. Kalau mengikut ranking FIFA-nya juga, Qatar itu berada di hadapan sangat jauh, di ranking 43 ya kalau tidak silap, ketimbang dengan Indonesia di ranking yang 143 ya saat ini. Jadi kalau mengikut ranking itu, kita lihat di sini sangat jauh ditinggalkan Indonesia. Tapi itu bukan ukuran sebenar di lapangan nanti untuk Piala Asia U23 ini juga. Karena Indonesia juga memiliki ada lebih kurang 12 pemain-pemain timnas senior sebenarnya yang bermain di timnas senior juga bermain di U23. Jadi itu menunjukkan bahwa semua pemain-pemain itu sebenarnya punya pengalaman yang sangat luas. Punya pengalaman yang kiranya diorang ini pernah lawan Argentina di perlawanan persahabatan. Kemudian main juga di Piala Asia Timnas Senior hari itu di Qatar juga. Dan mereka sudah melawan Jepang, mereka melawan tim-tim yang kuat seperti Australia, walaupun kalah dengan Australia di Piala Asia itu. Tetapi sebenarnya pengalaman itu mereka gunakan di Piala Asia U23 ini juga. Jadi mereka sudah terbiasa dengan corak permainan Qatar, Australia, Yordania. Cuma saja mereka perlu kekalkan konsisten taktikal yang diatur ataupun yang direncanakan oleh Sinteyong. Sinteyong juga tahu tim-tim seperti Qatar, Yordania dan juga Australia ini kelemahan-kelemahan yang ada dalam tim itu. Jadi mereka perlu memberikan 200%-nya. Dan kelibat pendukung yang hadir yang datang ke stadion nanti, sebenarnya itu adalah pemain ke-12 Indonesia yang akan memberi semangat, memberi dukungan yang terbaik, yang begitu mantap dan padu nanti untuk menaikkan lagi semangat pemain-pemain Indonesia. Macam datang saya pergi Qatar itu, di bandara pun sudah disambut oleh fans fanatik daripada timnas Indonesia ini. Memang jarang sekali kita melihat tim-tim lain itu disambut oleh warganya sendiri. Tetapi Indonesia ini dia unik sedikit ya, di mana-mana pun main. Ada sejak dia punya fans, dia punya pendukung setia, dia punya ultras sambut mereka di bandara. Jadi itulah menunjukkan Indonesia ini punya fans di mana-mana, dan sepatutnya ini juga menjadi contoh. Fans-fans ini yang pembakar semangat kepada pemain-pemain ini sebenarnya. Di bandara lagi sudah disambut, apatah lagi ketika bermain di lapangan itu. Fans-fans Indonesia ini memang satu fans yang sudah diketahui umum bahwa ultrasnya itu punya penyokong yang berjuta-juta. Dan antara yang paling terbaik di dunia lah fans Indonesia ini. Ini kalau dari segi faktanya. Saya pernah membuat reaksi terkait dengan Ultras Garuda nih. Punya penyokong, Indonesia ini punya penyokong sepak bola ini lebih kurang 70% dari jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Daripada 275 juta jiwa itu, 70% dari itu adalah
penyokong tegar sepak bola timnas Indonesia. Bayangkan berapa ratusan juta. Sebab itu penyokongnya ada di mana-mana. Jadi tidak heran lah. Saya tidak heran dengan penyokong Indonesia ini memang penyokong yang tegar dengan sepak bolanya. Jadi kita doakan timnas U23. Saya tidak sabar juga ingin menyaksikan perlawanan Indonesia U23 dengan Qatar ini. Selaku tuan rumah, Qatar juga akan bermain habis-habisan. Dan Indonesia tidak mustahil akan melakar kejutan juga untuk Qatar. Jadi kita doakan sama-sama semoga Indonesia akan mencipta kejutan. Walaupun mungkin menang 1-0, yang penting menang. Ataupun imbang, seri itu jangan terlalu kalah yang terlalu jauh dia punya skor ataupun dia punya gol ya. Nah, kita doakan kemenangan ataupun sekurang-kurangnya seri lah, imbang dengan Qatar itu sudah cukup baik ya. Oke, itu saja guys video pada kali ini. Saya punya pandangan reaksi. Nah, jadi sudah tentu kalian juga punya pandangan pendapat sendiri ataupun ada info yang terbaru, kalian komentar di ruang kolom video terkait dengan U23 esok perlawanannya. Mungkin kalian juga berada di sana ya. Nah, jadi kalian bagi info yang terbaik di kolom komentar ini. Oke, sampai di situ. Jika kalian suka dengan saya punya reaksi, jangan lupa untuk dukung, menekan butang subscribe, like, share, dan komen juga. Saya sangat menghargainya. Semoga kalian murah rezeki dan juga diberikan kesehatan yang baik. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.